Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai bab 5, yaitu saham dan nilai saham. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ibu Ania Cahya Mutia AMD, Delametri Pusparini selaku moderator, Rizka, dan Silma Halimati Salsah akan memaparkan materi tersebut. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Ania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ania Cahya Mutia dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan mengawali materi dari kelompok 4 dengan pengertian dari saham. Apa itu saham? Saham merupakan surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Surat berharga ini dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT atau biasa juga disebut emiten. Pada saat seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebetulnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsi saham yang telah dibelinya. Kemudian, seperti apa wujud saham? Wujud daripada saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. B. Jenis-jenis saham. Berdasarkan hak kepemilikannya, saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa, pemegang saham ini memiliki hak dalam perusahaan, diantaranya A. Hak untuk memiliki direksi. Kedua, hak menerima pembagian keuntungan sebagai pemilik perusahaan. Dan hak primitif, yaitu hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. 2. Saham preferen. Saham ini merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa karena menghasilkan pendapatan tetap. Persamaan saham preferen dengan saham biasa terletak pada kepemilikan ekuitas. Perbedaan saham preferen dengan obligasi terletak pada 3 hal, yaitu klaim atas laba dan aktiva. Dividen tetap selama masa berlaku dari saham, mewakili hak tembus dan dapat ditukar dengan saham biasa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Silma. Macam-macam saham preferen. 1. Convertible preferred stock. Untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya untuk memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. 2. Callable preferred stock. Bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. 3. Adjustable rate preferred stock. Saham preferen ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas Treasury Bill. Saham ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dela. Pengertian nilai saham. Nilai saham sekilas memiliki makna yang sama dengan harga saham. Hanya saja nilai saham mempunyai aspek yang lebih luas daripada harga saham. Nilai suatu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya.
Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas emiten yang terkait. Harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, yaitu permintaan dan penawaran pasar. Harga saham dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu 1. Pendapatan, 2. Dividen, 3. Aliran kas, dan 4. Pertumbuhan. Treasury stock, yaitu saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Metode pencatatan saham treasury terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama metode nilai nominal yang terdiri dari mendebit rekening modal saham, mendebit rekening treasury stock dan saldonya mengurangi modal yang beredar dalam neraca, modal saham sebesar nilai nominal saham yang dibeli, rekening agio atau disagio yang timbul saat penjualan dihapus. Yang kedua metode harga perolehan, terdiri dari jika harga jual treasury stock lebih tinggi dari biaya perolehannya, selisihnya dicatat di rekening agio saham. Jika harga jual treasury lebih rendah dari biaya perolehannya, selisihnya dicatat di rekening laba tidak dibagi. Contoh soal treasury stock metode nilai nominal. PT Abadi Jaya menerbitkan saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal 10.000 per lembar dan dijual pada harga 15.000 per lembar. Bisa ditulis kas 15 miliar, saham biasa 10 miliar, agio saham biasa 5 miliar. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, PT Abadi Jaya membeli kembali 500.000 lembar saham yang diterbitkannya tersebut pada harga 13.000 per lembar. Bisa ditulis dengan saham treasury nominal 5 miliar, agio saham biasa 2,5 miliar, kas 6,5 miliar, agio saham treasury 1 miliar. Kemudian, selang beberapa waktu setelah pembelian saham treasury pertama, PT Abadi Jaya memutuskan untuk membeli kembali sahamnya yang beredar sebanyak 200.000 lembar. Namun kali ini pada harga 21.000 per lembar. Bisa ditulis saham treasury nominal 2 miliar, agio saham biasa 1 miliar, agio saham treasury 1 miliar, laba ditahan 200 juta, kas 4,2 miliar. Saldo akun agio saham treasury di neraca adalah sebesar 1 miliar yang berasal dari transaksi pembelian saham treasury ke-1. Pada pembelian saham treasury kedua, seharusnya selisih antara kas yang keluar dengan nilai nominal saham yang dibeli beserta agionya didebit dari akun agio saham treasury. Namun, karena selisihnya sebesar 1,2 miliar dan saldo akun agio saham treasury hanya ada sebesar 1 miliar, maka kekurangannya sebesar 200 juta didebit dari laba ditahan. PT Abadi Jaya kekurangan kas sebesar 3 miliar untuk mencapai target penjualannya. Atas hal tersebut, PT Abadi Jaya memutuskan untuk menjual simpanan saham treasury-nya sebanyak 200.000 lembar pada harga 15.000 per lembarnya. Bisa ditulis kas 3 miliar, saham treasury nominal 2 miliar, agio saham biasa 1 miliar. Kemudian, lagi-lagi karena membutuhkan kas segera, PT Abadi Jaya kembali menjual saham treasury-nya sebanyak 300.000 lembar pada harga di bawah nilai nominalnya, yaitu sebesar 9.000 per lembar saham. Bisa ditulis kas 2,7 miliar, laba ditahan 300 juta, saham treasury nominal 3 miliar. Saham treasury yang ada di neraca PT Abadi Jaya adalah sebanyak 200.000 lembar. Bisa diperhatikan bahwa transaksi pembelian saham treasury sama sekali tidak mempengaruhi saldo akun saham biasa. Dapat dicek di setiap jurnal dari transaksi pembelian dan penjualan saham treasury di atas. Namun transaksi tersebut mempengaruhi akun agio saham biasa. Atas saham treasury yang tersisa sebanyak 200.000 lembar, PT Abadi Jaya memutuskan untuk memensiunkannya. Bisa ditulis saham biasa 2 miliar, saham treasury 2 miliar. Setelah penghentian saham treasury sebanyak 200.000 lembar tersebut, saat ini saldo akun saham treasury PT Abadi Jaya nilainya adalah 0. Sedangkan saldo akun saham biasanya nilainya tersisa sebesar 8 miliar. D. Nilai-nilai saham.
Ada dua pendekatan untuk melakukan analisis investasi yang berkaitan dengan harga saham, yaitu 1. Analisis fundamental. Analisis ini beranggapan bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Karena itu, analisis ini mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perubahan yang tercermin pada nilai kekayaan bersih perusahaan itu. 2. Analisis teknikal. Analisis ini beranggapan bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga saham. Para ahli teknikal lebih banyak menggunakan informasi yang timbul dari luar perusahaan yang memiliki dampak terhadap perusahaan daripada informasi intern perusahaan. Jenis-jenis penilaian saham. 1. Nilai buku, yaitu nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Beberapa nilai yang berkaitan dengan nilai buku, diantaranya A. Nilai nominal. Nilai nominal dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham atau modal per lembar yang secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi. B. Agio saham, yaitu selisih harga yang diperoleh dari yang dibayarkan investor kepada emiten dikurangi harga nominalnya. C. Nilai modal disetor, yaitu total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten atau jumlah nilai nominal ditambah agio saham. D. Laba ditahan, ialah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali ke perusahaan dan merupakan sumber dana internal. 2. Nilai pasar, merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut dengan harga pasar sekunder. 3. Nilai intrinsik, merupakan nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya, sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. A. Pendekatan nilai sekarang atau present value. Komponen dalam penentu nilai saham dengan pendekatan ini adalah aliran kas atau cash flow. Aliran kas yang dipakai adalah earning perusahaan atau bentuk dividen. Penentuan nilai saham atau pendekatan nilai sekarang dengan menggunakan komponen dividen dapat dilakukan dengan membuat perhitungan. B. Model diskonto dividen, merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa yang akan datang. C. Model pertumbuhan nol model. Ini digunakan saat dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, jumlah dividen yang dibayarkan akan tetap sama dari waktu ke waktu. D. Model pertumbuhan konstan atau model Gordon, dipakai untuk menentukan nilai saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Model ini bisa dirumuskan sebagai berikut. P0 bintang sama dengan DI dalam kurung K kurangi G, di mana P0 sama dengan nilai saham preferen. DI merupakan dividen saham preferen dan K adalah tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. G adalah tingkat pertumbuhan perusahaan. Contoh soal model diskonto dividen. Untuk 5 tahun ke depan, dividen tahunan saham diharapkan menjadi $2,00, $2,10, $3,50, dan $3,75. Selain itu, harga saham diperkirakan $40,00 dalam 5 tahun. Jika return on equity yang diperlukan adalah 10%, berapakah nilai saham ini? Rumus PO sama dengan D1 per 1 ditambah R dikuadratkan ditambah P per 1 tambah R pangkat 1 sama dengan D1 ditambah P1 per 1 ditambah R dikuadratkan sama dengan D1
per 1 tambah R dikuadratkan ditambah D2 tambah P2 per 1 ditambah R dikuadratkan, atau P0 sama dengan D1 per 1 ditambah R pangkat 1 ditambah Pn per 1 ditambah R pangkat N. Nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dapat ditulis sebagai berikut. P0 sama dengan 2,00 per 1,10 pangkat 1 ditambah 2,10 per 1,10 pangkat 2 ditambah 2,20 per 1,10 pangkat 3 ditambah 3,50 per 1,10 pangkat 4 ditambah 3,75 per 1,10 pangkat 5 ditambah 40,00 per 1,10 pangkat 5 sama dengan 1,818 ditambah 1,736 ditambah 1,653 ditambah 2,391 ditambah 2,328 ditambah 24,837 sehingga menghasilkan $34,76. 5 dividen memiliki total nilai sekarang dengan nilai $9,926 dan stok terminal nilai memiliki nilai sekarang $24,837 dengan total nilai saham $34,76. Contoh constant growth atau Gordon model. Dengan menggunakan Gordon model, kita dapat menghitung harga saham A. Apabila diketahui dividen terakhir adalah Rp2,32, berarti tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 20%. Investor mensyaratkan return sebesar 25%. Berapa harga saham A? Jawabannya, PO sama dengan DO dalam kurung 1 plus G per KS kurangi G, atau 2,32 dalam kurung 1 plus 0,2 per 0,25 dikurangi 0,20, atau sama dengan 55,56. Jadi harga saham A adalah sebesar Rp55,56. Pendekatan Price Earning Ratio. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan multiplier, di mana investor akan menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Dengan kata lain, Price Earning Ratio menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga saham terhadap earning perusahaan. Price Earning Ratio juga mencerminkan berapa rupiahkah yang harus dibayarkan investor saham untuk memperoleh Rp1 earning perusahaan. Pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Price Earning Ratio atau PER sama dengan harga per lembar saham dibagi dengan earning per lembar saham atau EPS, di mana EPS sendiri rumusnya yaitu earning perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal, berdasarkan laporan keuangan PT Nabati terbaru untuk kinerjanya setahun penuh di tahun 2019, laba bersih PT Nabati adalah sebesar 5 triliun. Adapun jumlah lembar saham yang beredar adalah 10 miliar lembar. Berikut rumus perhitungan earning per lembar saham PT Nabati. Earning per lembar saham sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Untuk laba bersih di sini yaitu sebesar 5 triliun dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar yaitu 10 miliar, hasilnya sebesar 500. Jadi, laba bersih per lembar saham atau EPS PT Nabati adalah 500 per lembar. Untuk harga saham PT Nabati saat ini adalah 1.300 per lembar. Sedangkan earning per lembar sahamnya berdasarkan hitungan adalah 500 per lembar. Maka nilai Price Earning Ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Price Earning Ratio sama dengan harga saham
dibagi dengan EPS untuk harga saham yaitu sebesar 1.300 dibagi dengan EPS 500 sama dengan 2,6. Jadi, price earning ratio PT Nabati adalah 2,6 kali earning perusahaan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.